Yang pasti ini sangat dirahasiakan dan hampir dipastikan semua manusia tidak mengetahuinya illa kecuali manusia-manusia yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau auliyaun min auliyaillah, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin mereka tahu. Salah satunya wali kita tadi yang baca surah Yasin, Al-Ustaz Haji Nur Ali, wali itu. Ya saja, pasti wali murid dan pasti yakin. Tapi insya Allah orang yang ahli ibadah akan dikatakan sebagai auliyaun min auliyaillah, jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, para alim ulama, para wali-wali Allah menyampaikan wa asarrallahu fil mauti waqtahu. Allah merahasiakan dalam kematian itu waktunya. Jadi dalam kematian itu waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun, kapanpun kita hidup, kalau urusan meninggal dunia, waktunya kita nggak ada yang bakal tahu. Ya gitu. Siapapun kita, kalau mati mau pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti mati, pasti meninggal. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan tuh kematian itu kapan datang kepada kita. Ya gitu. Kapan datang kepada kita, ya. Yang pasti kematian datang, tapi kematian itu datangnya kapan kita nggak ada yang tahu. Ya. Ada yang mungkin meninggal habis baca tahlilan di rumah. Orang yang habis 7 harian bisa. Ya, nggak nyampe rumah baru ketok pintu, assalamualaikum, habis. Nah, waktunya kapan? Depan pintu. Ada yang meninggalnya habis sholat subuh, ya, pulang ke rumah meninggal, ada. Jadi meninggal itu waktunya nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah apa yang Allah berikan dari kematian, waktunya nggak dikasih tahu. Hikmahnya adalah gunakan umur yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya gitu. Gunakan, kita dikasih umur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kalian dalam keadaan senggang, kosong, faiza faragta fansab, isi kekosongan itu dengan apa? Ila rabbika farghab, isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duduk di majelis taklim, bisa jadi meninggalnya lagi ngaji. Cakep nggak meninggal kalau lagi ngaji? Cakep. Ya, lagi nyender ngaji malam Jumat, ustadznya ngajarin, selesai ngaji ajan lah, ini kagak bangun-bangun nih orang, apa ini? Ternyata meninggal dunia, meninggalnya husnul khotimah, nggak dikasih tahu waktu. Ya gitu. Maka hikmah dari Allah nggak kasih tahu kapan kita bakal meninggal dunia. Hikmahnya adalah apa? Kita diperintahkan untuk duduk di majelis taklim. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu perintah. Kumpul bersama orang-orang saleh. Orang saleh adanya di mana? Pengajian. Ya
lupa tahlilan, orang sholat jadi ditipu. Maka oleh karena itu gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena kita urusan meninggal kita nggak ada yang tahu. Yang kedua yang Allah rahasiakan dalam kematian, wa asarrallahu fil mauti mahallahu. Di dalam kematian ada yang Allah rahasiakan. Apa itu yang kedua? Tempatnya. Mahallahu ay makanahu, itu adalah tempat. Ini orang yang hidup di sini sekarang yang bisa lihat nggak ada yang tahu meninggalnya bakalan di mana. Ya. Hari aja ada yang meninggal nanti di pasar Kebayoran Lama lagi dagang, nggak tahu gitu. Iya. Iya. Ya, kali aja ada yang meninggal nanti di kampung, di Hambulu, nggak ada yang tahu tempat, nggak ada yang tahu. Setiap kita diciptakan oleh Allah tanahnya beda-beda. Ada yang dari tanah Cihambulu, ada yang dari tanah Petukangan, ada yang dari tanah Banten, beda-beda. Ada yang tanahnya meninggalnya dari tanah Mekah ada. Tuh Kiai Haji Mahmud Jubair, ya. Kita taunya mah dia diciptain dari tanah Indonesia, ternyata tanahnya tanah Mekah. Sampai udah 4 tahun meninggal masih utuh. Coba itu coba. Ya. Dan insya Allah Ustaz Imad nih kalau meninggal jasadnya utuh. Amin. Ulet kagak ada yang doyan. Pahit aja bawaannya tuh ulet mau makan. Ya gitu. Jadi setiap kita ya, Bapak Undi dah ketahuan tanahnya dari tanah mana? Dari tanah sini. Meninggalnya di mana coba? Sono jauh bener loh, di mana tuh? Ya Asem. Dikuburinnya di mana? Di Barito. Tandanya apa? Tanahnya tanah Barito. Itu. Maka tempat Allah rahasiakan. Nggak ada yang tahu tempat kita bakal meninggal di mana. Ini sedikit cerita. Nabi Sulaiman punya sekretaris laki, kumpul dalam jamuan makan, kelar acara itu anak buahnya Nabi Sulaiman diprototin aja, diliatin sama orang diliatin, diprototin. Kata nih sekretarisnya, nih yang laki, Nabi Sulaiman bilang begini sama Nabi Sulaiman, Sulaiman pindahin gua dah, gitu kan katanya. Ini di Palestina nih ada orang ngeliatin aja nih, ngeliatin kita mulu, ngeliatin aja itu mah itu. Pindahin ke di mana kena gitu. Mentanya dipindahinnya ke Hindi mana tuh? India. Yang ada artisnya Serokan tuh, Bang. Iya. Sahrul Sawandi. Dipindahin dah tuh karena Nabi Sulaiman punya yang namanya pasukan angin. Sekelebat aja nyampe itu sampai mana tuh? India. Selesai dipindahin ke India, Nabi Sulaiman nanya sama tuh orang yang ngeliatin temennya mulu, tamu ngapain sih ngeliatin mulu? Gitu kan. Ternyata tamunya itu siapa? Malakul Maut. Berubah atau menjelma menjadi manusia. Ya gitu. Apa kata si malaikat maut yang berbentuk manusia? Ini saya dapat perintah ini. Apa perintahnya? Suruh nyabut roh orang yang tadi saya lihat itu, sekretaris kamu tuh. Cuma disuruhnya dicabut rohnya itu nanti di India. Jam ini nih malam jam 8. Sekarang jam 7.50 lah, 10 menit lagi nih. Gitu. Kata Nabi Sulaiman, Masya Allah, itu teman saya udah saya pindahin, sekarang ada di India, soalnya udah pergi. Tuh. Artinya apa? Setiap orang yang meninggal dunia tempatnya udah ditentuin sama Allah. Ya gitu. Semua tempat bakalan kita meninggal udah Allah tentuin. Kalau kita terciptanya dari tanah kampung sawah, agak jauh, kita dikuburinnya di mana? Barito. Gitu. Maka oleh karena itu, karena tempatnya nggak dikasih tahu, hikmahnya apa? Kumpulnya di tempat-tempat yang baik. Jangan kumpul di tempat Ramat Tunggak dulu ada ya, Masya Allah. Jangan lagi kumpul di tempat-tempat yang kagak benar. Jangan-jangan lagi begitu dicari.